Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang profesi keguruan. Jadi guru itu merupakan salah satu profesi yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Karena guru berperan dalam membentuk pengetahuan, keterampilan, serta karakter peserta didik. Dalam podcast kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa sih itu profesi keguruan, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru, serta tantangan yang akan dihadapi seorang guru di masa sekarang. Saya sekarang ditemani oleh narasumber kita, yaitu beliau adalah seorang guru yang mengajar di MI Rodotu Salama, gitu. Ya, jadi sebelum kita ke podcast kali ini, boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah, guru dari MI Rodotu Salama, Jalan Erlangga, Kota Pasuruan. Saya mengajar di MI Rodotu Salama sudah Berapa lama? 25 tahunan. Masya Allah, sudah 25 tahun ya. Jadi mungkin beliau termasuk guru yang bisa dikatakan sebagai guru yang profesional ya teman-teman. Jadi langsung saja kita langsung menanyakan apa sih yang dimaksud dengan profesi keguruan itu, Bu, yang Ibu tahu? Profesi keguruan itu menurut saya ya Mbak ya, kita sebagai guru tidak hanya mengajar, memberi ilmu kepada anak-anak, tapi kita juga sebagai guru berkewajiban menjadikan mereka menjadi anak yang berkarakter yang baik, berkarakter Islami, dan bisa membawa mereka ke masa depan yang lebih cemerlang. Insya Allah. Jadi gitu ya teman-teman. Menurut beliau katanya, menurut beliau yang dikatakan guru yang profesi keguruan atau yang dimaksud dengan guru profesional yang beliau katakan tadi. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, kalau boleh tahu nih Bu, kenapa Ibu apa saja sih Bu tugas dan tanggung jawab seorang guru selain mengajar? Saya kira tugas seorang guru itu selain mengajar, membimbing anak-anak, karena guru itu sebagai orang tua kedua mengganti orang tuanya. Jadi tidak hanya memberi ilmu saja, mendidik karakternya, akhlaknya, sopan santunnya, kebiasaannya setiap harinya. Itu adalah tanggung jawab guru untuk Itu ya teman-teman. Jadi bisa kita saling belajar bagaimana sih karakternya murid ketika di sekolah itu gimana melalui guru di sini. Nanti bisa ditanyakan kembali ya teman-teman. Jadi untuk yang keenam Bu ya, kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional itu? Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru pertama pengalaman ya. Pertama yaitu pengalaman dalam mengelola pembelajaran. Apa yang akan disampaikan ke anak-anak, trik apa sehingga anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman. Kemudian yang kedua yaitu kepribadian kita sebagai seorang guru harus menjadi contoh, menjadi budi handayani. Kalau dulu kencing berdiri, murid kencing jadi harus sebagai contoh. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat itu harus menjadi contoh untuk anak-anak. Maka dari itu kita sebagai guru harus menjaga sikap, jangan sampai kita berkata kotor, terlalu kasar, sehingga anak bisa mencontoh. Berarti guru itu kayak cerminan gitu Bu ya? Iya, cermin dari anak-anak. Apa yang kita perbuat pasti akan begitu ya. Misalnya kan pasti usia di Ya, apalagi usia ya SDMI ya, gampang mencerna gitu. kemudian menguasai materi, bisa menyampaikan dengan baik kepada siswanya, mencari trik-trik yang mana siswa ini bisa menerima pembelajaran kita. Itu saja. Terus kemudian menurut Ibu apa tantangan terbesar Ibu ketika Ibu menjadi seorang guru di MI Rodotu Salama? Tantangannya yaitu kita sebagai guru kita harus bisa membawa anak-anak kita, siswa-siswa kita itu menjadi anak yang berpotensi, baik itu akademik maupun non-akademik. Itu dari siswa. Dari orang tuanya juga ada orang tua yang karena orang tua itu dari kebanyakan dari MI Rodotu Salama itu dari kalangan bawah, jadi SDM-nya itu mungkin masih kurang, jadi ada yang
sedikit menyalahkan guru, ada yang seperti itu, ada juga yang tidak, namanya wali murid ya banyak sekali. Apalagi wali masa murid. zaman-zaman sekarang ini. Iya, apalagi zaman-zaman sekarang anak-anak itu lebih kritis, orang tua juga lebih kritis, maka dari itu kita sebagai guru harus bisa menjaga sikap. Terus mau tanya nih Bu, kan sekarang kan ada problem tentang kurikulum, perubahan kurikulum Ibu, yang terus kurikulum terus berubah, yang dulunya kurikulum merdeka, terus kurikulum apalagi itu Bu, sekarang kan terjadi perubahan kurikulum cinta. Menurut Ibu bagaimana tentang perubahan kurikulum ini kayak dirubah-rubah terus? Saya kira sih untuk perubahan kurikulum ini ya tidak begitu Masalah. ya tidak begitu masalah, supaya kita agar kita itu bisa bagaimana cara mendidikan anak dengan kurikulum apa saja bisa kita pakai ya asal kita bisa menempatkan apa yang harus diberikan kepada anak, terus sampai contoh-contoh yang diberikan kepada anak, inovasi-inovasi baru. Jadi meskipun perubahan kurikulum banyak, ketika seorang guru itu bisa menempatkan tempat, insya Allah lah ya semua ya Bu ya. Ya nggak masalah. Perubahan kurikulum banyak, perubahan apa ya? Karena dulu itu si Agus, sekarang namanya ya Kalau boleh tahu di selama pakai kurikulum kurikulum 3. terus itu Bu tentang pengalaman Ibu ya. Pengalamannya Ibu, pengalaman apa yang membuat Ibu berkesan selama mengajar di MI Rodatul Salaman? Pengalaman yang berkesan. Kan biasanya ada Bu kayak anaknya yang nakal Kak, yang nggak bisa membaca, terus gimana yang paling membuat Ibu berkesan? Tentunya banyak nih Bu ya, tapi yang Ibu paling ingat itu apa? Pengalaman yang paling berkesan kalau kita selama mengajar, selama anak-anak di situ, kita mungkin pengalaman itu masih belum terlihat, tapi setelah anak-anak itu lulus, nah baru anak-anak yang dulunya ya katakanlah bandel lah seperti itu, kurang nurut, tapi karena dengan kesabaran kita, bimbingan kita, meskipun anak-anak seperti itu, kita juga membimbingnya dengan sabar, tanpa kekerasan, dan itu setelah anak-anak lulus itu kelihatan bagaimana anak itu hormatnya kepada guru itu kelihatan. Karena banyak ya siswa-siswi itu yang ketemu saya itu ya di jalan, meskipun sedang berkendara itu berhenti. Ada dulunya anak itu nakal, kurang sopan, ngomongnya juga jorok, tapi kita juga memberi pengertian yang dengan baik, dengan sabar. Nah, Akhirnya terus diingat oleh anak-anak seperti itu. Meskipun katanya dulu itu saya kan agak comel ke anak-anak ya, tapi bilangnya guru Iswa Isa itu sabar seperti itu. Soalnya kan comelnya guru itu tanda kasih sayangnya guru pada anak murid. Terus selama Ibu menjadi seorang guru, apakah Ibu pernah menghadapi siswa yang sulit? Sulit dalam hal apapun Bu? Terus bagaimana Ibu cara mengatasi dalam situasi yang seperti itu? Ada, ya ada karena saya mengajar di Rodatul Salaman itu sudah 25 tahun, ngajar di kelas 1, 2 itu mungkin 10 tahunan. Setelah kelas 1 saya langsung ditugaskan mengajar langsung di kelas 6. Di Setelah 10 tahun? Di kelas 6 8 tahun. 9 tahun di kelas 6. Sekarang sudah kembali lagi ke kelas 3. Nah, di kelas 3 ini ada salah satu anak yang belum kurang lancar rasa listenya karena memang dari keluarga broken home ya, jadi anak ini kurang perhatian rumah, pokoknya anak berangkat sekolah. Nah, dari hal seperti itu anak ini kalau diteruskan tidak bisa membaca, pembacanya kurang lancar, berhitungnya kurang lancar, akhirnya saya mengambil jam di luar itu. Setelah anak-anak waktunya pulang, anak itu tidak pulang, Nanti kayak jam ya tambahan. jam tambahan seperti itu, diberi jam tambahan sendiri sehingga anak saya yang kurang bisa tadi, kurang lancar tadi itu bisa lancarlah membacanya, alhamdulillah dengan adanya jam itu. Itu yang membuat Ibu kayak membantu gitu Bu ya, merasa kayak apa namanya, bisa mengobati intinya Bu ya, kan seorang guru itu kayak dokter gitu Bu ya, Karena memang mengobati kebutuhan. karena banyak sih anak-anak itu yang mau les, saya les di rumahnya berguru, saya les, memang saya tidak mau. Saya maunya anak-anak yang tidak bisa berhitung, yang tidak bisa cari hitung, yang saya terima. Jadi kalau anak-anak sudah bisa, yang sudah pintar ya sudah, tidak bisa les ke saya, sudah les di luar. Yang tidak bisa baru ke saya, yang tidak bisa berhitung, tidak bisa menulis, itu saya tambah. Itu menanamnya di sekolah apa di rumah? Di sekolah juga, di rumah biasanya juga. Tapi kalau sudah cukup di sekolah, ya, karena sudah ada banyak anak yang seperti itu, mungkin 1, 2, 3 dibaca. Oke. Terus itu Bu, apa pesan Ibu untuk mahasiswa PGRI yang sekarang Ibu yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi seorang guru seperti Ibu? Pesannya Ibu. Pesan saya, harapan saya ya, saya
untuk calon-calon guru ini, calon-calon guru, mahasiswa-mahasiswi, saya yakin mereka sudah pandai-pandai sekali ya daripada yang saya. Ya, saya pernah di pengalaman mungkin ya, tapi kalau kepandaian, kepintaran mungkin di guru-guru yang sekarang itu lebih pandai, IT-nya juga lebih pandai. Itu berkat guru-guru yang dulu Bu, berarti kayak ibu. Ya. Nah, harapan saya lebih sabarlah untuk menghadapi anak-anak yang sekarang. Lebih apa? Jangan emosional untuk menghadapi anak sekarang, karena anak sekarang itu lebih kritis. Dibentak sekali aja anak itu akan berontak. Ya, jadi harus dilakukan pendekatan dengan kesabaran seperti itu. Jadi lebih akrab lagi. Ya, lebih akrab boleh, tapi jangan sampai anak membuat seperti kawan ya. Kalau kawan ngomongin nanti kalau seperti kawan nanti bisa ada melama seperti itu. Tapi kalau antara guru bisa kawan, tapi jangan sampai terjadi hal-hal yang negatif kita inginkan. Terus harapan Ibu terhadap pendidikan di Indonesia untuk kedepannya itu gimana? Harapan saya untuk pendidikan, karena pendidikan ini sangat penting ya bagi kehidupan manusia. Harapan saya pendidikan itu gratis kan pembayaran. Berarti Iya. itu digratiskan berarti sama apa? Sampai kuliah lah, Oh, gitu sampai lah. kuliah. Iya. Biar orang-orang yang nggak punya tuh bisa Bisa sekolah. melanjutkan cita-citanya, tidak terkendala dengan biaya seperti itu. Karena banyak cita-cita anak ini yang tinggi-tinggi, tapi sampai di lulus SMA sudah berhenti karena mereka terkendala dengan biaya seperti itu. Oke, baik teman-teman. Itulah pembahasan kita di podcast kali ini tentang keguruan bersama narasumber kita Bu Siti Aisyah. Bu Siti Aisyah, yang mana beliau sekarang sudah lama sudah bisa dikatakan guru yang profesional ya, karena sudah cukup lama beliau mengajar di epicentrum Kesama. Terus semoga podcast kali ini bisa membawa manfaat bagi kita semua tentang pengalaman beliau tadi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Aisyah karena sudah bisa meluangkan waktunya untuk membagi cerita pengalaman kepada kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.